biasa yang punya tetangga ini biasanya kering terus karena dekat dengan sungai. Biasanya kan airnya berobos ke sungai ya, bocornya ke sungai. Nah ternyata karena tadi malam hujan, ini beruntung sekali ya, kemarin habis dipupuk, sekarang airnya banyak, jadi enak ya. Jadi kalau airnya banyak kan nanti pertumbuhannya juga bagus ya. Kalau punya saya udah hijau itu di sana ya. Itu yang agak tinggi itu punya saya, padahal cuma selisih 2 hari. Nah, tapi benihnya memang agak beda. Kalau ini benihnya kecil ya, dia kan kurang benih ya, benihnya kurang, terus dia penyebarannya itu terlambat ya. Tapi tidak apa-apa, bagus juga. Kalau ini nanti treatmentnya bagus, anakannya juga akan banyak ya, akan bagus juga. Nah, jadi sudah sampai lokasi sini, airnya sudah ada ya, kita tenang ya. Yang penting kita cek setelah hujan itu, kita cek sawahnya ya, ada yang bocor enggak. Kalau ada yang bocor ya beneran kita benerin ya. Kalau emang sudah ini santai ya, justru tanaman padi itu santai. Makanya kalau santai ya cek satu-satu lahannya ya. Kalau lahannya memang cuma satu saja ya udah cek, terus habis itu tinggal kerja ya. Jadi biar ada pemasukan juga ya. Kalau enggak ada kerjaan ya udah kita rawat tanaman kita sambangi gitu ya. Kalau pagi, kalau enggak pagi ya sore ya. Pagi kalau yang tanamannya sudah usia sekitar 40 HST ya, sekitar 40 HST itu perawatannya lebih ekstra lagi. Soalnya apa? Tikusnya itu yang banyak harus dikendalikan ya. Boleh pakai apa saja ya. Petani itu banyak cara, banyak yang kreatif ya. Ndak harus persis sama saya, ndak. Cuma intinya itu sama ya. Obatnya beda ndak apa-apa ya. Seperti kayak kemarin itu ada yang komentar pakai radok Mas. Radok gimana? Enggak apa-apa ya. Dulu saya juga pakai radok ya. Memang di sini susah carinya, terus kalau beli di online itu banyak yang palsu. Jadi saya enggak pakai radok ya. Saya pakainya kemarin di toko sini adanya Darmasan sama Gotek ya. Saya pakai itu aja. Jadi biar tikus enggak terjangkau di lahan kita ya, tidak balik-balik ke lahan kita seperti itu ya. Soalnya apa, kalau dibiarkan, tikus itu sukanya balik lagi dan balik lagi. Dia itu mengandalkan penciumannya ya. Soalnya dia makan terus sambil pipis di situ ya, kotorannya di situ dan berbau, dan tikus itu nanti akan kembali di situ lagi. Nah, makanya kalau ada hujan biasakan ditutup dulu biar ada airnya, biar biar kencing-kencingnya, kotorannya tikus itu terhanyut oleh air. Itu loh, itu juga salah satu caranya supaya padi yang di tengah yang dimakan itu ndak sampai tikus balik lagi ke situ. Dan ada yang inbox ya. Nah, ini ada yang inbox bilang, "Mas, kalau dikasih oli bagaimana, Mas?" Ndak apa-apa ya. Kalau memang lahannya itu ada airnya seperti ini ya. Ada airnya seperti ini, macam-macam seperti ini. Mau dikasih oli ndak apa-apa. Yang penting jangan banyak-banyak ya. Ya ndak apa-apa ya. Saya yang di lahan Inpari ya, dulu itu waktu rame-ramenya pakai oli itu saya juga pakai, saya beli oli bekas itu ya, saya pakai sedikit lah, sedikit ya, lumayan. Yang penting ada airnya ya. Kalau enggak ada airnya nanti tanahnya itu rusak ya, tanah itu akan rusak. Tapi kalau ada airnya, airnya nanti kan oli itu enggak bisa tercampur dengan air ya, dia itu di atas terus, di atas air terus. Jadi supaya baunya agak beda dan tikus tidak mau berenang di situ dan makan padinya, tidak mau ya. Itu salah satu cara ya. Semuanya itu boleh dilakukan ya. Yang penting jangan banyak-banyak kalau mau ngasih oli ya. Namanya mau melindungi tanaman ya, nggak apa-apa ya. Sampean ndak mau berkomentar nanti takutnya kan dibully sama orang ya. Tapi sampean inbox ke saya ya, ini sekalian saya jawab, kan sudah saya jawab di inbox ya. Ini biar teman-teman yang lain yang mau bertanya jadi biar tahu sekalian. Jadi boleh pakai oli tapi jangan banyak-banyak
ya. Misalkan 1 kotak ya, kasih 1 liter aja olinya ya, kasih di tempat pojok kanan kiri, kasih pojok-pojok nanti tengah ya. Jadi kalau ngasih itu jangan ini ya, apa namanya, jangan ditaruh di botol dibolong terus ditancepin ke lahan ya, itu jangan ya. Jadi kalau bisa itu dikocorin aja di sela-selanya aja lah, cocorin 3 kocoran atau 5 kocoran, terus pindah lagi kasih lagi, terus pindah lagi kasih lagi lah, seperti itu ya. Jangan terus ditancepin gitu ya, itu udah bagus ya. Ya bisa merata cuma lama ya, lama. Tapi nanti kalau lupa juga nanti kayu sama botolnya itu bisa kena kombi seperti itu ya. Kalau lupa ndak dibawa pulang apa ndak dibuang lagi, jadi seperti itu nanti bisa lupa. Nah ada lagi yang Mas, dispray pakai cacahan bawang putih sama apa kemarin itu saya lupa itu. Ada yang bertanya seperti ya, bawang putih sama minyak itu loh. Minyak itu loh, minyak goreng, bekas minyak gorengnya. Ya kalau saya itu, menurut saya memang belum pernah, tapi bahaya itu untuk tanaman ya. Karena minyak tanah itu kan ya, minyak goreng kan ya, nabati keras ya. Maksudnya nanti kena daunnya itu bisa kuning padinya ya. Saya belum mencoba, tapi analisis menurut saya itu nanti padinya bisa kuning ya. Jangan pakai yang minyak itu ya. Kalau bisa ya seperti yang saya pakai itu, jadi di padi itu ndak apa, ndak kering, ndak merah itu loh. Jadi seperti itu ya, teman-teman semuanya yang ingin menghalau tanaman biar aman dari tikus, boleh pakai itu, boleh pakai oli, ditaruh di lahannya biar padinya itu aman ya. Nah terus mengenai saat mau keluar malai, bolehkah kita menyepray Mas? Boleh ya, boleh ya. Saat mau keluar malai itu wajib ya dispray ya. Obat jamur, insek itu wajib kita masukkan. Biar apa? Biar nanti setelah keluar malai semua itu aman ya, dari sundep seperti itu, dari kresek, jamur kresek seperti itu ya. Soalnya apa? Soalnya kalau tidak di treatment seperti itu, nanti semua kalau terlambat itu malah jadi apa namanya, repot ya. Repotnya gini, sudah keluar malai baru kena kresek semuanya, kita ngobatin ya percuma ya. Ya masa malah habis obatnya itu habis banyak. Nah kalau kita antisipasi kan obatnya sedikit ya, ndak begitu banyak sekali ya. Kalau kita biarkan ndak disemprot, nanti keluar malai ya, terus tiba-tiba daun padi itu pada hitam, pada kena karatan ya, kena jamur lah, itu akan mempengaruhi hasil panennya. Itu tonasenya kurang maksimal ya, seperti itu. Jadi harus benar-benar diantisipasi dulu biar padinya sehat, terus tidak kena jamur, nanti keluar malai bagus, tonasenya juga bagus, pengisian itu bisa maksimal gitu ya, bisa full ya. Jadi biar nanti hasilnya juga bagus ya. Nah, dan penyampuran kalau pakai Ultradap itu boleh nggak Mas kalau mau keluar malai? Ya kalau menurut pengalaman saya itu jangan pakai Ultradap ya kalau mau keluar malai ya. Nanti malah mudah terserang kresek ya. Kalau padi sampean mau keluar malai, sampean gunakan yang MKP saja ya, buat buahnya ya, buat buah bunganya biar enggak rontok, biar bagus. Nah pakai itu aja biar padinya itu bagus, hasilnya juga bagus. Nah seperti itu ya. Kalau pakainya apa namanya, yang Ultradap itu malah nanti bikin kena kresek itu pasti ya, soalnya itu ada banyak kandungan N-nya ya. Jadi sampean harus pinter-pinter, harus ingat ya, soal mau keluar malai sampean gunakan itu saja ya, MKP ya, biar nanti apa, buahnya itu pengisiannya full sampai pangkal. Dan fungisidanya apa Mas? Kalau di masa itu mau keluar malai, sampean gunakan fungisida yang 2 bahan aktif ya. Ya, 2 bahan aktif, pokoknya cari yang fungisida 2 bahan aktif yang
mengandung difeconazole sama apalah, yang penting difeconazole sama chloranofil itu juga bisa ya. Itu 2 bahan aktif yang bagus untuk di masa-masa keluar malai.